Halo, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kita merasa pusing saat bangun terlalu cepat dari posisi duduk atau tidur? Jadi di sini aku akan menjelaskan secara fisiologis bagaimana mekanisme dan bagaimana proses hal itu dapat terjadi. Jadi pertama-tama, saat seseorang pindah ke posisi berbaring atau duduk ke berdiri dengan cepat, tubuh tuh mengalami perubahan hidrostatik mendadak. Kolom di darah eh, bagian tubuh atas berkurang karena efek gravitasi sehingga jadi pooling vena di ekstremitas inferior dan rongga splenic. Anatomi pembuluh vena superficial dan vena dalam kaki seperti vena femoralis, vena poplitea, vena cruris, serta pembesaran volume vaskular di jaringan abdomen menerima sebagian besar darah yang sebelumnya ada di toraks. Akibatnya, prelude jantung atau venous return ke atrium kanan turun dengan cepat karena curah jantung jadi dari cardiac output sama dengan stroke volume dikalikan dengan heart rate sangat tergantung pada preload. Stroke volume menurunkan dalam beberapa detik pertama setelah berdiri. Perubahan hemodinamik awal ini memicu respon refleks yang sangat cepat. Baroreseptor arteri di sinus karotis atau carotid sinus dan di tengkorak atau aorta arch mendeteksi penurunan tekanan arteri terutama pada turunan tekanan sistolik dan menurunnya tensi pada dinding. Secara fisiologis, baroreseptor menurunkan frekuensi pelepasan impuls aferen di medula oblongata di nucleus tractus solitari ke vasomotor center dalam waktu 1-3 detik. Terjadi penurunan tonus vagal atau mengurangi tonus parasimpatik dan kenaikan aktivasi simpatis. Frekuensi sinus meningkat atau trachea reflex. Lalu arterial systemic mengalami vasokonstriksi alpha adrenergic dan vena bawah mengalami vasokonstriksi sehingga meningkatkan venous return. Jika terjadi stimulasi pelepasan katekolamin adrenal yang membantu menaikkan resistensi perifer total dan mempertahankan tekanan perfusi. Sementara refleks ini bekerja, ada juga mekanisme lokal yang mempengaruhi perfusi otak. Autoregulasi cerebral berusaha menjaga aliran darah otak, cerebral blood flow atau CBF, konstan terhadap perubahan tekanan perfusi mean arterial pressure atau MAP dengan mengubah diameter arteriokapiler cerebral. Namun autoregulasi memiliki batas. Ketika MAP turun lebih cepat melewati ambang bawah, biasanya sekitar MAP 60-70 mmHg. Tergantung individu dan kondisi. Kemampuan autoregulasi terlampaui sehingga CBF menurun. Penurunan perfusi kontrial frontal, parietal dan thalamik sehingga struktur vestibular labirin menghasilkan sensasi pusing ringan sampai berat. Penglihatan kabur atau blurred vision or blackout sebagian dan kadang kelemahan sementara. Gejala pusing subjektif berkaitan dengan hiperperfusi konteks, sensorik dan vestibular sehingga sensasi disorientasi akibat gangguan input proprioseptif dan visual. Waktu adalah kunci. 0-5 detik adanya pooling vena dan penurunan preload atau stroke volume. 1-10 detik adanya aktivitas barorefleks, peningkatan heart rate atau vasokonstriksi. 10-30 detik adanya recovery sebagai curah jantung dan tekanan arteri. Lalu ada 30-180 detik adanya stabilisasi melalui equilibrasi cairan, kontraksi vena dan aktivitas pompa otot sadar atau muscle pump. Bila orang berjalan yang membantu memindahkan darah balik ke toraks, bila kompensasi barorefleks memadai, pusing singkat hilang dalam beberapa detik hingga puluhan detik. Bila kompensasi terganggu atau tidak cukup dan misalnya ada dehidrasi atau hipovolemia, obat anti hipertensi atau diuretik, neopati anak dan usia lanjut, penggunaan MAP bertahan hingga hipoperfusi cerebral berlanjut dan pusing akan terasa lebih lama atau disertai sinkop atau pingsan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa kondisi patofisiologis dengan spek fisik, yaitu juga
memperberat fenomena ini dan menjelaskan variasi-variasi atau gejala-gejalanya. Nah, jadi teman-teman yang pertama-tama nih, yaitu hipovolemia atau disebut dengan dehidrasi. Nah, jadi volume ini dengan intravaskular juga menurun dengan prelewat lebih rendah di basalinnya perubahan dengan postural menghasilkan penurunan tekanan yang lebih besar atau kompensasi. Nah, juga adanya di sini obat-obatan vasodilator atau antihipertensi dengan ada beberapa Nirtes, Alpha atau juga blockers juga dengan uh, diuretic. Nah, ini juga bisa disebut mengurangi kemampuan tubuh menaikkan tekanan saatnya kita lagi berdiri, seperti itu teman-teman. Terus kemudian adanya juga disfungsi otonom atau juga neuropati juga otonom, ada juga Parkinson, juga ada diabetes mellitus neuropati, seperti itu teman. Nah, jadi di sini adanya sebuah kerusakan yang disebut afferent atau juga efferent baroreflex dengan atau ganglion simpatik. Nah, maka dari itu bisa yang gagal pas kontraksi dan gagal juga menaikkan heart rate-nya secara adekuat gitu, guys. Nah, adanya juga mengalami hipertension dan juga simptomatik. Nah, terus selanjutnya nih, kira-kira di sini adanya postural dengan Tachycardia syndrome atau disebut POTS, seperti itu guys. POTS. Nah, ketikanya perubahan posisi. Nah, saat kita perubahan posisi itu menyebabkan dengan takikardia melebihi dengan 30 bpm. Nah, dengan pada di usia dewasa. Nah, dengan gejalanya itu tanpa penurunan tekanan yang besar, pasien ini merasa pusing atau juga berdebar-debar dan juga lemas, yaitu mekanismenya melibatkan abnormalitas volume, yaitu vaskular, hipertensivitas, simpatis atau disfungsinya endotel, seperti itu. Nah, kemudian di sini adanya dengan kondisi kardiak atau disebut artimia. Nah, misalnya nih penurunan ini curahnya jantung. Maka dari curahnya jantung karena difungsikan ventricle. Nah, ventricle ini kiri atau artemia yang munculnya saatnya perubahan posisi. Saatnya kita perubahannya posisinya itu ada disebut menambah risiko. Nah, dengan adanya risiko ini disebut hipoperfusi cerebral. Nah, terus kemudian yang terakhir ada karotid. Nah, apa sih karotid itu, Kak? Jadi karotid ini adalah sinus hypersensitivity dengan rangsangan mekanisme pada sinus karotis. Nah, karotis ini dengan miss dari arah dari kerah ketat dapat memicu. Nah, bisa terdapat memicu ini baradromitimia, refleks dan sinkop saat perubahannya dengan posisi. Nah, selain itu faktornya itu juga ada komponen sensorik, juga vestibular juga berperan dengan perpindahan kepala atau terang memodulasi input dari labirin dengan vestibular dan proprietary leher mismatch antara inputnya visual dengan tiba-tiba memperkuat sensi pusing atau lightheadedness. Nah, yaitu secara histopatologis itu singkatnya pusing karena biasanya tidak menyebabkan kerusakan jaringan sih. Namun adanya atau jika hipoperfusi ini menjadi berat atau berkepanjangan miss atau shock hipovolemic arrest jantung. Nah, tapi jaringan otak ini khususnya area hipokampus dan korteks rentan pada iskemia. Nah, adanya juga sebuah kerentanan, guys. Nah, dari itu tuh mungkin dengan autonom atau penyakit kardiovaskular ini berulangnya hiperfungsi, yaitu hiperfungsi ini dapat berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif. Nah, di jangka panjang. Maka dari itu sudut pandang klinik ini dan pencegahannya langkah mengenai sederhana yang membantukan dengan bertahap sehingga punya waktu beradaptasi menegatifkan
muscle pump. Nah, atau disebut gerakan kaki atau angkat tumit. Nah, dari itu, menyesuaikan juga obat menurunkan tekanan pada pasien dengan, patologi ini pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan dengan berdiri versus berbaring. Nah, adanya berdiri atau juga versus berbaring. Nah, saat kita berdiri dan juga kita atau berbaring atau rebahan, seperti itu ada versusnya ya, teman-teman. Nah, dari itu pun, dengan penurunannya itu 20 mmHg dengan sistolik atau 10 mmHg diastolik dalam 3 menit setelah, berdirinya kita atau berdirinya tubuh dengan yaitu evaluasi volume ini dan penilaian fungsinya otonom. Nah, maka dari itu, fungsi ini saat membangun terlalu cepat. Nah, maka dari itu ada perubahannya. Nah, jadi perubahannya itu hidrostatik dengan yang penurunan stroke, volume, dan penurunnya MAP, hipoperfusi, serbal, juga sementara diikuti oleh upaya kompetensi berefleks simpatis. Nah, jadi bila kompensasi ini cepat dan cukup, gejala singkat bila gagal karena dehidrasi, obat gangguan otonom usia, atau masalah kardiak. Nah, jadi, gejala ini menjadi berat atau berlanjut hingga sinkop. Nah, maka dari itu semuanya, mungkin dari penjelasannya adanya sebuah gejala-gejala lainnya. Mungkin maaf ada bila kurang, dari sekian dari kelompok kami, terima kasih.